pagi, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian Minggu secara online. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Persembahan janji sehati. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara yang telah mentransfer ke rekening GKI KP Panitia Pembangun sebagai komitmen untuk membangun House of Friendship. Bagi yang ingin berbagi kasih untuk House of Friendship dapat mentransfer ke rekening BCA nomor 094 712 0003 atas nama GKI KP Panitia Pembangun. Mari sehati kita membangun rumah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Rekening virtual account GKI Kayu Putih. Majelis Jemaat bekerjasama dengan Bank Sentral Asia telah menerbitkan rekening virtual account untuk beberapa pelayanan di bawah ini. Nomor 5276101 untuk persembahan umum. Nomor 5276102 untuk persembahan bulanan. Nomor 5276106 untuk persembahan syukur. Nomor 5276104 untuk persembahan persepuluhan. Nomor 5276116 untuk persembahan COVID. Puncak Bulan Anak GKI Kayu Putih. Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 adalah Puncak Bulan Anak GKI Kayu Putih. Setiap tahun diadakan program Peduli Hari Anak Nasional (HAN) yang membantu anak-anak sakit fisik, gizi buruk, dan seterusnya. Untuk itu, marilah kita mendengarkan presentasi dari Panitia Hari Anak Nasional. Kepada Saudari Ike, kami persilakan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Komisi Anak GKI Kayu Putih kembali menyampaikan laporan penggunaan dana Hari Anak Nasional selama tahun 2019. Total dana Hari Anak Nasional mencapai 158 juta rupiah. Penggunaan dana Hari Anak Nasional sampai dengan Mei 2020 sekitar 157 juta rupiah. Sisa dana Hari Anak Nasional mencapai 1,6 juta rupiah. Berikut adalah penggunaan dana Hari Anak Nasional yang kami salurkan ke Yayasan Kawula Peduli, Panti Asuhan Karmel, dan ke beberapa anak-anak bernama Jason, Stefan N. Pardede, Christian, Fikri, Gabriel, Daniel, Marcel. Total penggunaan dana Hari Anak Nasional sebesar 157 juta rupiah. Program Hari Anak Nasional ini mengajarkan kembali anak-anak dan kita semua terus berbela rasa bagi anak yang sakit secara fisik, gizi buruk, dan membantu untuk mengadakan alat penunjang anak cacat ganda dan untuk transportasi pengobatan. Untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan tersebut diperlukan dana yang cukup besar sehingga mereka dapat mencukupkan kebutuhan mereka. Dukungan Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian akan sangat berarti untuk mereka. Dukungan dana Hari Anak Nasional tahun 2020 dapat disalurkan melalui rekening BCA GKI Kayu Putih di 0946 522 800 dengan kode unik 023 atau melalui BCA Virtual Account di 5276111.
Terima kasih atas partisipasi dan dukungan jemaat GKI Kayu Putih. Tuhan Yesus memberkati. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari PKJ 7. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Allah, hari ini peringatan Hari Anak Nasional kita peringati lagi dengan tema bertumbuh dalam iman yang tangguh. Satu tema yang menggambarkan pengharapan para orang tua bagi anak-anaknya, khususnya ketika situasi dan kondisi kehidupan bergulir dan menukik dengan keras dan tajam. Kita rindu anak kita bisa melakukan pilihan yang baik dan tidak mudah roboh diterpa pelbagai pengaruh dan godaan yang amat hebat di zaman ini. Bukankah itu yang selalu menjadi doa ayah dan bunda? Ingin agar anaknya jadi orang berguna,
melalui pelukan dan doa mereka. Bukankah itu yang membuat anak-anak diperjuangkan orang tua, supaya mereka diberkati oleh Tuhan Yesus? Seperti yang tertera di dalam Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Hari Anak Nasional tahun ini juga menghadirkan anak-anak yang tidak tumbuh dalam pelukan papa dan mamanya. Anak-anak yang dalam keberadaan yang tidak sehat, atau bahkan berkebutuhan khusus, yang ditinggalkan dalam rawatan panti sosial, panti-panti asuhan, yang berjuang supaya mereka juga jadi manusia yang tangguh menghadapi kehidupan, sebab Yesus mau memberkati mereka. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival. You have no. Kebaktian kita datang membawa diri kita seutuhnya dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita masuki pengakuan dosa kita yang diawali dengan doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang mempercayakan kepada kami, anak-anak, untuk boleh merasakan bahwa mereka bisa tumbuh berharga dan mandiri. Sebab kami berjuang bersama dengan mereka, supaya mereka mengenal Tuhan yang menyelamatkannya. Kami menolong mereka dengan pengetahuan tentang siapa Kristus penyelamatnya. Namun berulang kali dalam kehidupan kami justru menutup kesempatan sehingga mereka tidak bisa masuk dalam pengalaman bersama Tuhan. Dan mereka belum belajar bagaimana cara mempercayakan diri kepada Tuhan, sebab kami juga tidak menjadi teladan yang jelas. Ya Tuhan, ketika kami mengajari anak-anak bahwa ada Tuhan tempat kami mempercayakan diri, berulang kali kami muncul dalam keputusan-keputusan yang keliru, sehingga mereka justru ragu-ragu siapa sesungguhnya Tuhan yang diyakini dalam rumah tangga mereka. Sebagai gereja ya Tuhan, kami juga berulang kali lalai dalam mengemban panggilan untuk melihat mata-mata bening yang minta ditolong supaya mereka bisa dibimbing sampai mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Tangguh menjawabi berbagai tantangan hidupnya. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, minta ampun atas kesalahan kami, dan mohon baharui kami. Setiap kali kami datang mengakui dosa kami dan mohon diampuni. Ajari kami Tuhan, ajari kami, supaya anak-anak bersyukur, boleh dibimbing dan bertumbuh dalam iman yang tangguh. Kami datang dan mohon diampuni di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi pandu
semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi kita semua yang mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita untuk segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilahkan untuk mengucapkan salam damai. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, sebelum kita mendengarkan cerita untuk anak-anak dan juga pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang mengasihi setiap kehidupan, yang merangkuli anak-anak dan janji bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Sampai masa tua, kami menyadari janji itu terus berjalan dan bergerak dalam hidup kami. Saat ini di Hari Anak Nasional yang kami peringati lagi, kami mau belajar dari tuntunan firman Tuhan. Tolonglah dalam pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan dalam dua bagian, baik ya Tuhan cerita untuk anak-anak maupun pemberitaan firman. Tolonglah kami para hamba-Mu dalam keterbatasan kami. Topang dan ajari kami supaya apa yang disampaikan merupakan kabar baik yang dari Tuhan. Menyentuh hati kami semua yang bersama-sama mendengar dan menjalankannya dalam hidup ini. Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami semua dan menolong kami untuk menjadi penerus kabar baik dalam hidup dan gerakan kami.
Berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 17, ayat 32 sampai 40, dan ayat 45 sampai 47. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Demikianlah pembacaan dari Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, hari ini kita merayakan Hari Anak Nasional. Dan kita akan mulai dengan mendengarkan cerita anak, khotbah untuk anak-anak yang dibawakan oleh Penatua Ayunistia D. Prawira. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Katia berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan masih bersuka cita di dalam mengikuti kebaktian hari ini. Nah, hari ini Katia nggak sendirian nih adik-adik. Katia ditemani oleh satu teman Katia.
Kita kenalan yuk. Hai adik-adik, perkenalkan, namaku Bidi. Kepanjangannya Bidi Bidi Bam Bam Bidi Bidi Bam Bidi Bidi Bam Bam Bidi Bidi Bidi. Bidi. Katia. Maaf ya, aku terlalu seru nih. Iya, kamu seru banget kenalannya. Iya dong, aku kan anaknya seru. Tapi hari ini aku gak seseru biasanya, Katia. Emang kenapa, Bidi? Aku baru aja dibilang bodoh. Hah? Siapa yang bilang kamu bodoh, Bidi? Banyak, Katia. Teman-teman aku, kakak aku, semuanya bilang aku bodoh. Kayaknya hidup aku kok jelek banget ya, Katia. Loh, emang kenapa sih, Bidi? Kamu kok malah jadi gak semangat begitu seperti biasanya? Iya, Kak. Aku tuh abis terima rapot. Terus aku tuh nilainya gak bagus-bagus banget. Mepet. Ya udah. Terus kakakku bilang, kamu bodoh. Aduh, Bidi, kamu bukannya bagus di nilai yang lain? Kamu kan jago menggambar, jago bernyanyi. Ya itulah, kalau misalnya menggambar ya aku bisa, menyanyi juga bisa. Tapi ya jadinya aku diledekin. Kamu bisanya cuma gambar, nyanyi, gambar, nyanyi, nyanyi, gambar, nyanyi, gambar. Aduh, kayaknya Tuhan kenapa gak kasih aku kepintaran yang sama ya, kayak teman-teman aku yang lainnya. Bidi, kayaknya nih hari ini Bidi harus mendengar satu cerita firman Tuhan. Adik-adik juga mau mendengar nih firman Tuhan yang pas sekali dengan kegalauannya Bidi. Bidi dengerin ya, ini ceritanya mirip-mirip nih. Dia adalah seorang anak bungsu dan dia juga pernah diremehkan oleh banyak orang. Bidi mau dengar? Menarik ya kayaknya, Katia. Menarik ya. Aku mau dengar, Katia. Oke deh, kita dengar ya cerita firman Tuhan. Bidi dengarkan yang baik, adik-adik juga dengarkan ya. Daud adalah seorang anak bungsu yang memiliki 7 kakak laki-laki. Kakak-kakaknya memiliki badan yang tinggi dan gagah. 3 dari antara mereka menjadi bagian dari tentara Israel untuk ikut berperang. Tetapi Daud yang masih sangat kecil dan juga muda, ia menggembalakan kambing domba ayahnya sebagai aktivitas sehari-harinya. Suatu ketika, para prajurit Israel ketakutan karena mereka harus berhadapan dengan tentara Filistin, dan bukan hanya itu saja. Seorang di antara mereka memiliki badan yang sangat besar. Tingginya jauh melebihi tinggi orang-orang pada umumnya. Namanya adalah Goliat. Ia sangat yakin bahwa bangsa Israel akan segera dikalahkan. Ia berkata kepada prajurit Israel, "Kalau kalian berani, kirimkanlah 1 orang prajuritmu untuk melawan dan mengalahkan aku." Goliat sangat percaya diri dan ia meremehkan bangsa Israel. Pada saat itu Daud menjadi marah. Kenapa ada orang yang berani meremehkan dan menghina bangsa pilihan Tuhan? Akhirnya Daud berinisiatif untuk berhadapan dengan Goliat.
Namun ia malah dianggap remeh oleh banyak orang, termasuk kakak-kakaknya. Kamu kan masih muda, masih kecil, apakah kamu bisa berperang? Lebih baik kamu pulang saja. Demikianlah ketika Daud juga berhadapan dengan Raja Saul. Raja Saul berkata, "Apakah kamu yakin? Kamu ini masih sangat muda loh. Dan Goliat, ia sudah sering berperang sejak ia masih muda." Ia berkata kepada Raja Saul, "Aku sudah sering menghadapi beruang dan singa yang hendak membunuhku dan domba-dombaku. Tetapi Tuhan selalu menyelamatkan aku. Dan kali ini aku juga yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkanku dari Goliat." Akhirnya Saul mempersilahkan Daud untuk menghadapi Goliat, tetapi tidak dengan baju perang karena badan Daud begitu kecil. Daud hanya membawa senjata andalannya, yaitu umbannya dan batu yang ia ambil dari pinggir sungai. Ia yakin bahwa Tuhan akan menolong Daud untuk mengalahkan Goliat, dan Daud juga yakin bahwa kemampuannya selama ini itu bisa dipergunakannya untuk mengalahkan Goliat. Lalu benar saja, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud memutar umbannya dan melemparkan batunya ke dahi Goliat. Dan di dalam pertarungan itu, Daud tampil sebagai seorang pemenang yang berhasil mengalahkan Goliat. Padahal tadinya Daud adalah anak kecil yang diremehkan oleh banyak orang. Tetapi pada akhirnya Daudlah yang mampu mengalahkan Goliat. Daud memiliki iman yang sangat tangguh karena ia fokus pada kekuatan Tuhan yang pasti akan menolong dia. Dan Daud, dia juga fokus pada apa yang dia punya, umban dan batu, dan juga keterampilannya untuk akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Nah, gimana Bidi tadi cerita firman Tuhannya? Keren banget Katia si Daud. Keren. Aku mau belajar dari Daud. Emang kamu belajar apa tadi dari firman Tuhannya? Aku belajar F. F apa? Kedua, aku fokus sama apa yang Tuhan udah kasih. Kayak Daud tadi, Katia. Tadi Daud fokusnya kemana ya? Tadi Daud itu dia fokus untuk melihat apa yang dia punya. Meskipun dia nggak bisa pakai baju perang yang besar, tapi dia fokus sama senjata yang dia punya. Oh, begitu ya. Jadi selain fokus sama Tuhan yang akan menolong, juga harus fokus sama apa yang kita punya ya. Ya, Katia. Betul. Betul, Bidi. Kita kalau mau punya iman yang tangguh seperti Daud, kita harus fokus sama apa yang kita punya. Jangan fokus sama apa yang dibilang sama teman-teman. Tadi Bidi dibilang bodoh sama teman-teman yang lain. Dibilang bodoh sama kakaknya Bidi juga. Nah, Bidi jangan fokus ke situ. Fokus sama apa yang Tuhan sudah kasih sama Bidi. Tuhan kasih apa sama Bidi tadi? Tuhan kasih Bidi kemampuan untuk menggambar, menyanyi. Terus Katia sebenarnya nilainya Bidi meskipun mepet, tapi itu lebih baik loh Katia dari yang tahun kemarin. Nah, itu Bidi bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya tolong Bidi loh. Kalau Bidi hanya dengerin kata-kata teman-teman yang ngejek-ngejek Bidi, nanti Bidi bakal lemes, lesu, dan tidak bersemangat. Kalau Bidi memperhatikan apa yang Tuhan udah kasih buat Bidi, Bidi bisa lebih kuat,
lebih bersyukur dan terus beriman kepada Tuhan. Ya. Bidi mengerti sekarang. Bidi jadi ingat ada ayat Alkitab tuh Katia. Dari 1 Kolose, salah deh, bukan 1 Kolose. Kolose 1 ayat 23a. Katia tahu nggak? Tahu dong. Kolose 1 ayat 23a bunyinya apa Bidi? Bunyinya, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan jangan bergoncang. Yeay, aku mau beriman tangguh seperti Daud. Bagus Bidi, sekarang kita ajak yuk adik-adik di rumah untuk juga punya iman yang tangguh dengan menyebutkan Kolose 1 ayat 23a. Ayo adik-adik kita sebutkan bersama-sama ya. Kolose 1 ayat 23a. Sebab kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan jangan bergoncang. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Bertumbuh dalam iman kepadanya. Bertumbuh dalam iman kepadanya. Kawan, saat kalian berlarian dengan tubuh yang sehat dalam nyanyian kasih, di hangatnya pelukan papa dan mama, kami juga hadir di rindu yang sama. Kami rindu untuk memiliki hidup yang tangguh.
karena diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Walau tubuh kami meregang dalam derita yang tak kami pahami, walau tangan yang membimbing dan suara yang melafaz doa bukan mama dan papa, tetapi kami ini ada. Kami ingin punya hidup yang berharga. Kami percaya kami bisa, sebab mereka bilang Yesus juga memberkati kami. Punya cinta yang hebat yang membuat kami sanggup melewati derita. Umat yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita bersama-sama tadi melihat bagaimana seorang anak bertumbuh dan sanggup menjawab tantangan dalam hidupnya, melalui pembacaan firman kita ingin melihat hal yang dimiliki oleh Daud. Bocah remaja, katakanlah gembala muda, yang ketika menghadapi Goliat, ada beberapa hal yang dipunyai oleh Daud yang membuat dia menjadi istimewa. Yang pertama adalah ia sebagai anak Yahudi mestinya tahu tentang Tuhan. Dibesarkan dalam bimbingan untuk mentaati peraturan-peraturan yang datangnya dari Allah. Tapi kelebihan Daud adalah dia masuk dalam pengalaman itu. Ia bukan hanya tahu tentang hal-hal yang ada pada Tuhannya, tapi dia masuk dan menyelami dengan apa yang disebut dengan pengalaman spiritual. Daud berkata di padang belantara yang amat terbuka dengan berbagai tantangan. Dia mematahkan semua itu dengan keyakinan Tuhan menyerahkannya kepadaku. Binatang buas yang menyerangnya, ia hajar dengan teguh hati. Sebab dia menyadari bahwa apa yang selama ini dibimbing dalam hidupnya adalah sebuah pengalaman nyata. Ketika ia menaruh dirinya masuk di dalam keinginan yang disebut dengan secara seutuhnya ia bergaul dengan Tuhan. Wah saudara-saudara, saya dan saudara sebagai orang tua juga selalu begitu, bukan? Rindu anak-anak kita sanggup menghadapi tantangan hidupnya. Goliat itu banyak sekali bentuknya. Bisa hal-hal yang menakutkan, bisa lingkungan yang melakukan pembulian, bisa dianggap sebagai anak yang berbeda, tapi bisa juga godaan-godaan yang lebih menakutkan sebetulnya. Dan ketika saya dan saudara membimbing anak kita, memeluk, mendoakannya, kita berkeinginan, berkerinduan bahwa anak ini nanti akan tumbuh dalam iman yang tangguh, sanggup menjawab hidupnya dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya anak-anak ke sekolah minggu. Itu sebabnya kita bawa sebagian dari kita membawanya ke sekolah bina iman. Itu sebabnya kita membuat ibadah keluarga. Kita ingin dia tahu, kita ingin dia mengenal Tuhannya. Tapi barangkali kita mesti memberi peluang ini. Anak mengalami Tuhannya. Dan anak berani mempercayakan dirinya seutuhnya pada Tuhannya. Bagaimana caranya kata kita? Semua kerjasama dengan bimbingan gereja itu baik. Tapi anak juga belajar dari role model. Cara orang tuanya menjawab tantangan hidup. Cara orang tuanya juga mempercayakan diri dan hari-harinya di dalam Tuhannya. Ini merupakan bagian yang kemudian kita lihat ketika Daud yakin Allah yang menyertainya adalah Allah yang sanggup dipercaya. Dan ia maju dengan itu. Yang kedua, Daud kenal betul dirinya. Ia tidak bisa memakai pakaian perang Saul. Aku belum pernah mencobanya katanya. Dan dia mau jadi dirinya saja dan dia maju dengan dirinya. Wah, ini luar biasa saudara.
Dalam kehidupan saya dan saudara-saudara juga melihat bagaimana anak-anak sekarang ingin jadi orang lain. Ingin seperti bintang film pujaannya. Ingin jadi apa yang dikatakan idola-idola yang muncul. Kita akan membimbing anak dengan satu penerimaan diri, itu bagian dari pertumbuhan imannya juga. Bahwa apa yang dipercaya Tuhan dalam hidupnya itulah sesuatu yang sudah luar biasa. Mensyukuri dirinya dan menerima dirinya akan memberi mereka daya juang yang luar biasa dalam menghadapi dan menjalani prosesi hidupnya. Daud tidak mungkin jadi prajurit, kata Daud. Aku cuma anak gembala, dan dia berbahagia bahwa dengan keberadaannya dia maju menghadapi tantangan hidupnya. Yang ketiga, yang dimiliki oleh Daud adalah keteguhan hati. Ia tidak mau menyerahkan dirinya kepada ketakutan seperti bahkan prajurit-prajurit Israel. Ia tahu bahwa apa yang dibelanya adalah sesuatu yang benar, dan dia maju dengan daya juang itu. Dia berkata, Tuhan yang menyertai dan menyerahkan beruang dan singa. Tuhan yang akan menyerahkan engkau untuk dikalahkan juga. Hari ini kita begitu mengagumi tentang seorang Daud, saudara-saudara. Kita berdoa supaya anak-anak kita juga akan tangguh menghadapi tantangan zaman yang makin menggelisahkan dan menakutkan. Mereka bisa menerima diri mereka dan tidak menolak, sebab ada banyak anak-anak menjadi putus asa dan tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup. Kita juga seringkali lalai dalam mendukung mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, mendengarkan apa yang menjadi ungkapan diri mereka dan menolong mereka untuk menduduki apa yang diyakininya. Maka pada Hari Anak Nasional ini kita ingin melihat mata-mata anak-anak yang punya pengharapan, punya satu keteguhan hati bahwa Goliat itu begitu banyak. Tapi mereka punya keterampilan yang akan diasah dan dengan semua itu mereka akan menghadapinya. Daud punya umban dan batu ali-ali. Semacam ketapel yang bisa digunakan, dan dengan cermat dia melihat celah di mana Goliat bisa dipatahkan. Anak-anak saya dan saudara punya pendidikan yang sangat baik, punya keterampilan yang juga diasah supaya mereka juga sanggup ikut di dalam apa dengan majunya zaman dan pertarungan di tengah-tengah perebutan masa depan, itu baik. Tapi seluruh keterampilan itu yang diasah mestinya juga memperlengkapi anak-anak kita untuk mampu mencermati celah-celah dalam hidupnya. Dan bersama Tuhannya, dia yakin alat-alat yang ada dalam dirinya, keterampilan yang dianugerahkan Tuhannya bisa dimaksimalkan. Maka ketika saya dan saudara memperingati Hari Anak Nasional, kita juga menoleh bukan hanya pada anak-anak kita saja. Saya teringat kepada Pendeta Lumi dalam perenungan ini. Sola Grazia Rumi, atau dikenal dengan nama Tan Tiong Sin. Disebut pendeta gelandangan, sebab sejak mahasiswa dia bikin teman-temannya keder karena dia selalu memasukkan gelandangan di kamar-kamar asrama laki-laki pada waktu itu. Dan waktu dia jadi pendeta, dia punya visi yang kadang-kadang juga bikin takut orang lain. Sebab Pendeta Lumi bukan hanya seorang yang punya gagasan, tapi dia menyelam dalam gagasan itu. Dulu waktu saya di Lembaga Alkitab Indonesia, berkali-kali dia datang dan membeberkan dreamnya tentang desa Pancasila. Setiap kali dia membeberkan itu, hati saya menjadi begitu gelisah. Orang ini ingin merangkul dunia yang saya tidak tahu bagaimana untuk berpartisipasi dengan mimpinya. Tapi di kampus Diakonia Modern, ketika ia mendirikan semacam panti asuhan untuk mengambil anak-anak jalanan dengan satu visi, katanya,
ingin melepaskan anak-anak ini dari berbagai pengaruh buruk dan membuat anak-anak ini menjadi gambar Allah yang dipulihkan. Ia masuk tinggal bersama keluarganya di sana. Dulu saya sering sekali ke sana. Kalau tidak melayani firman, kami lembaga Alkitab rekaman di wilayah itu, di kampus Diakonia Modern. Satu kali saya melihat seorang anak yang lebih besar memegang roti, dan anak yang lebih kecil sudah memakan rotinya. Mereka pada jam tertentu mendapat snack. Lalu anak yang kecil itu meminta roti dari anak yang lebih besar. Anak itu memandang dia, membagi rotinya dan menyerahkannya. Sederhana tapi saya ingin menangis. Itu anak jalanan. Itu bukan saudara kandung. Tapi kerelaan dan cinta yang ada di kampus Diakonia Modern muncul dari penyerahan seorang yang bernama Sola Grazia Lumi, yang bahkan ketika dia meninggal tidak ada gegap gempita bagi dia. Tapi sampai hari ini kampus Diakonia Modern tetap berdiri, diteruskan oleh Benny Lumi. Dan dia juga punya anak, Gildas Lumi dan Benny Lumi, dua yang saling bahu-membahu. Bahkan Gildas anak yang luar biasa dengan berbagai predikat di bidang IT yang begitu hebat. Tapi cinta, caranya menjelaskan, bertumbuh di dalam satu visi yang tidak mudah goyah, membuat semua itu menjadi proses yang berjalan sampai sekarang. Wah, ada banyak lain, saudara. Anak-anak yang dibuangi orang tuanya karena mereka punya apa yang disebut dengan cacat ganda yang tidak dikehendaki. Dititipkan, ada panti hesu, ada banyak sekali rawinala, ada banyak dari panti-panti asuhan yang menolong anak-anak yang hasil dari apa yang dikatakan kelahirannya tidak dikehendaki. Dengan mimpi yang sama, anak-anak ini mesti menjadi Daud-Daud yang gagah, yang tahu dirinya, tidak marah dengan latar belakang dirinya, dan percaya ada cinta Tuhan yang memberkati mereka juga. Cinta yang luar biasa, karena memberi gerakan yang amat langka. Kata Benny Lumi yang sekarang meneruskan KDM, selalu yang menjadi kerinduannya adalah mereka menjadi gambar Allah yang dimuliakan, sebab Allah memulihkan mereka dan mereka menjadi makhluk yang berharga. Wih, saya dan saudara juga pasti rindu anak-anak kita seperti itu. Ingin anak-anak kita jadi Daud-Daud yang mampu mematahkan Goliat dan bukan dipatahkan Goliat. Tidak rapuh karena kemanjaan. Tidak rapuh karena orang tuanya tidak menyelami visi sebagai role model yang mestinya bertindak sebagai pahlawan bagi anak-anaknya. Maka saudara, di Hari Anak Nasional ini, seperti kata puisi yang dibacakan sebelumnya, kami tidak dibesarkan dalam elusan tangan papa dan mama, tapi kami ada dan hidup. Dan kami ingin menang dalam hidup ini. Panti-panti yang menyediakan dirinya untuk merawat dan memulihkan anak-anak ini butuh berbagai biaya untuk melengkapi anak-anak ini dengan keterampilan. Butuh melengkapi anak-anak cacat ganda supaya bisa mereka menemukan apa yang ada pada diri mereka dan hidup dengan itu. Setiap kali saya melihat saudara Yosef yang mengiringi dengan keyboardnya, saya kenal dia waktu dia di Rawinala. Saya tahu bagaimana dia naik turun bus untuk dilatih keterampilannya bermain musik.
Di Rawinala waktu itu dirawat oleh seorang ibu yang anaknya juga berkebutuhan khusus cacat ganda. Dan melalui semua cinta itu saya dan saudara hari ini diminta untuk berdoa. Bukan hanya berdoa, tapi menolong mereka untuk menjalankan visi itu. Supaya satu kali kita berkata, Tuhan, mereka bilang kita tak bisa bikin apa-apa. Tapi saya mau bilang kita bisa. Dan menjadikan mereka pulih berharga. Sebab di mata-mata bening yang dibuangi dan ditelantarkan, di sana juga ada berkat Tuhan. Di sana juga ada cinta Tuhan. Biarlah melalui panti-panti yang merawat mereka, kita menjadi hati yang berdoa dan tangan yang terulur. Kita tidak bicara tentang kebutuhan mereka yang jumlahnya besar sekali. Tapi mulai dengan apa yang saya dan saudara bisa berikan. Ada tadi presentasi sekolah minggu kita. Untuk anak-anak HESU yang berkebutuhan khusus yang hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka akan tolong supaya mereka bisa berdiri dan mandiri. Kita juga bisa melihat bagaimana dengan apa yang dikatakan panti asuhan Karmel yang menolong anak-anak itu, sebab saya ingat sajak seorang anak. Kalau mama dan papa tak pernah datang, tidak apa-apa. Kami juga tidak marah lagi. Di sini ada keluarga yang menolong kami mengenal Tuhan dan menjadikan kami kuat. Wah, saudara, dukungan saudara bisa saudara salurkan dalam bentuk doa maupun dukungan dana ataupun lawatan cinta. Dan hari ini kita berkata, terima kasih Tuhan. Hidup pasti berjalan terus. Daud-Daud itu akan terus muncul sebab beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Halo semuanya, selamat Hari Anak Nasional tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami menyatukan hati kami untuk bersama-sama berdoa untuk setiap anak-anak yang lahir di dunia ini. Sebagian besar adalah anak-anak yang ada dalam timbangan ayah dan bunda. Dengan seluruh keinginan menjadikan anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang beriman tangguh. Dalam doa yang tak pernah berhenti bagi mereka. Tapi saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang ada di panti-panti yang khusus.
yang sejak lahir tidak lihat ayah dan bundanya, atau mereka yang lahir dengan cacat bawaan, cacat ganda. Kami berdoa Tuhan, supaya panti-panti yang menjadi pengganti apa yang dipercayakan Tuhan, supaya mereka diberkati Tuhan. Tuhan menolong ketika mereka kekurangan bahan pangan, kekurangan dana untuk memperlengkapi anak-anak ini dengan keterampilan. Tuhan menolong ketika secara khusus pada masa COVID-19 mereka tidak bisa keluar untuk datang kepada gereja-gereja dan orang-orang yang bersimpati. Tapi kami percaya gerakan Tuhan akan terus memberikan kebutuhan-kebutuhan supaya anak-anak ini terus dibimbing jadi anak yang tangguh. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para dokter, para perawat ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk tenaga medis dan relawan yang merawat mereka yang menderita COVID-19. Tuhan kiranya menutup bungkus mereka dengan kuasa darah kudus Tuhan, sehingga mereka terus menjalankan tugasnya dengan baik dan Tuhan juga melindungi mereka. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk gerejamu. Pada masa pandemi ini Tuhan juga menolong kami di tengah-tengah berbagai karya-karya yang terus dilakukan. Biarlah Tuhan juga kiranya menolong sekolah minggu, sekolah bina iman, pembinaan remaja pemuda, pembinaan para senior kami yang sudah lanjut usia, pembinaan jemaat pada umumnya di tengah-tengah berbagai situasi. Tuhan tolong kami sebagai gereja untuk tetap menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak yang akan memasuki tahun ajaran baru. Walaupun sebagian sekolah masih online, berikan semangat kepada anak-anak. Biarkan mereka bertumbuh dan merasakan bahwa di tengah-tengah perubahan situasi mereka akan tetap menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang penuh semangat, dan anak-anak yang menyadari bahwa di tengah-tengah perubahan ini Tuhan mau menjadikan mereka istimewa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya menolong mereka satu persatu, memberi kekuatan di tengah kecemasan dan ketakutan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang terkena PHK, Tuhan kami percaya ketika keadaan ekonomi sulit, seluruh dunia mengalami jeritan perubahan yang menggelisahkan. Tapi kami percaya Tuhan Sang Pemelihara akan memberi kami kecermatan untuk melihat celah-celah di mana Tuhan membuka kesempatan. Terima kasih Bapa. Kami bawa syafaat kami di tengah-tengah perjalanan hidup sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai keluarga, dan menyerahkan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan yang sempurna di dalam hidup kita dengan membawa persembahan serta mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi
dengan sukacita. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, sumber berkat, pengharapan, dan kekuatan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh membawa persembahan syukur kami di rumah kami masing-masing. Tapi ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan yang sudah diberikan oleh umat-Mu dengan ketulusan dan penuh sukacita. Engkau berikan hikmat bijaksana kepada majelis jemaat yang mengelolanya, sehingga uang persembahan ini ya Tuhan, boleh mencukupkan segala biaya dan pelayanan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini, maupun bagi sesama kami yang membutuhkan. Sehingga melalui persembahan kami ini ya Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa kami yang tidak sempurna ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama meneruskan prosesi hidup ini. Bela anak-anak dan biarkan mereka bahagia menjadi dirinya dan berkembang. Tapi terutama mereka tahu kepada siapa mereka mempercayakan diri. Tuhannya yang hidup, yang memberi kehidupan juga kepada mereka. Dan satu kali mereka berkata, bersama Tuhan mereka mengalahkan berbagai tantangan dengan kemenangan iman. Kita bersama-sama menutup dengan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.